Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian nanti dapat info terupdate dari video-video Ustazah selanjutnya. Burung beo, burung belimbing, sebuah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Baik, Soli-Solihah, kita jumpa lagi dalam video Bom Mata, bongkar materi bersama Ustazah. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tema 1, subtema 3, kelas 3. Anak-anak, apakah kalian memiliki ayam di rumah? Apakah kalian juga sering makan telur ayam? Nah, ternyata telur ayam merupakan calon bibit ayam. Setelah dierami, telur ayam akan menetas. Pada saat menetas, tubuh anak ayam berukuran kecil. Anak ayam mengalami pertumbuhan. Semakin lama, tubuhnya akan semakin besar. Soli-solihah, bagaimana dengan hewan lainnya? Apakah juga mengalami pertumbuhan? Benar, hewan-hewan lain juga mengalami pertumbuhan. Mari kita simak bersama-sama. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel tubuh yang disertai dengan bertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat tidak dapat kembali pada keadaan semula. Berikut kita akan membahas beberapa pertumbuhan pada hewan. Pertama, pertumbuhan ayam. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam menetas setelah dierami oleh induknya selama 21 hari atau sama dengan 3 minggu. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Anak ayam berukuran kecil dan berbulu lembut. Anak ayam mengalami perubahan bentuk dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Di sini artinya ayam mengalami pertumbuhan. Yang kedua adalah pertumbuhan kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ketika lahir, anak kucing berukuran kecil dan berbulu halus. Bentuknya mirip dengan kucing dewasa. Semakin lama, tubuh anak kucing semakin besar dan bulunya semakin lebat. Kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba. Mata kucing dapat melihat dengan baik, meskipun berada di tempat yang redup dan gelap pada malam hari. Pendengaran kucing sangat tajam, karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku, sehingga indera peraba ini sangat peka. Pertumbuhan kuda. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kuda bernafas menggunakan paru-paru. Kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik.
Nah, soli-solihah, kuda ini juga bisa digunakan untuk berolahraga. Apa namanya? Benar, yaitu pacu kuda. Dan pacu kuda ini termasuk salah satu olahraga yang disukai atau sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasul kita? Benar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pertumbuhan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan-ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan dan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi 3, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan air tawar yaitu ikan yang dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Yang kedua, ikan air payau, yaitu ikan yang hidup di campuran air laut dan air darat. Contohnya ada tambak bandeng. Yang ketiga, ikan air laut, terdiri dari ikan hias dan juga ikan konsumsi. Perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan sama dengan daur hidup hewan. Daur hidup hewan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui sepanjang hidup hewan. Tahapan tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan hewan dari telur atau anak hingga dewasa. Nah, soli-solihah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti gerakan daur hidup hewan. Perkembangbiakan hewan. Jenis-jenis perkembangbiakan hewan. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Melahirkan atau vivipar. Bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan bertelur atau ovipar. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga, tidak mengalami masa mengandung, tidak memiliki kelenjar susu, dan mengalami telurnya. Contoh hewan bertelur adalah angsa, ikan, burung, kupu-kupu, kura-kura, katak, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengamati hewan yang bertelur di sekitar kalian. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri memiliki daun telinga, mengalami masa mengandung, memiliki kelenjar susu, memiliki rambut atau bulu yang halus. Contoh hewan melahirkan adalah singa, kuda, gajah, koala, kuda nil, harimau, kerbau, dan lain sebagainya. Hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Ketika induk bertelur, telur tidak langsung dikeluarkan dari perutnya. Di dalam perut, telur mengalami perkembangan. Telur akhirnya menetas di dalam perut induk.
Setelah menetas, bayi dikeluarkan dari tubuh induknya. Contoh hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar adalah ikan pari, ikan hiu, bunglon, kuda laut, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menetas menjadi larva. Larva kupu-kupu adalah ulat. Ulat makan dedaunan. Semakin lama, ulat berkurang jumlah makanan dan gerakannya. Seiring dengan makin lemahnya gerakan, ulat membungkus dirinya dengan benang yang disebut kepompong. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah menjadi kepompong, ulat berpuasa atau berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu terjadi terus-menerus. Daur hidup katak. Katak dewasa meletakkan telurnya di air. Telur menetas menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernafas menggunakan insang. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang semakin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan belakang. Ekornya semakin lama semakin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernafas menggunakan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Dan begitu terjadi terus-menerus. Daur hidup nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur, jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak di dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong akan berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur dan mengulang proses daur hidup nyamuk. Jadi, proses ini terjadi terus-menerus. Dan perlu diingat solih-solihah, beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk adalah demam berdarah. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Seperti dalam agama kita, agama Islam, kita diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi, soli-solihah, mari kita bersama-sama jagalah lingkungan dan penampungan air yang ada di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Sekian pemaparan materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Absensi ada di kolom komentar. Sebutkan nama dan juga kelas kalian. Sampai jumpa di video-video Ustazah selanjutnya.